Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat huruf Jer, berbicara tentang Gunung Santri, tentu setiap orang Banten mengenalinya karena Gunung Santri memiliki beberapa banyak keramat yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat luas. Namun begitu, apakah kalian tahu keramat di balik Gunung Santri? Dan siapakah tokoh-tokoh yang dimakamkan di area gunung tersebut? Berikut akan kami bahas lengkap di video ini. Tapi sebelum lanjut ke inti pembahasannya, dukung channel kami dengan klik like dan subscribe agar kami senantiasa bisa mensiarkan tentang perjalanan dan karomah para wali di Nusantara. Tentunya hanya di channel Huruf Jer. Gunung Santri adalah sebutan sebuah bukit sekaligus nama kampung di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Gunung Santri berada di tengah gugusan gunung-gunung yang memanjang dimulai dari pantai dan berakhir pada gunung induk yaitu Gunung Gede. Kawasan ini selalu dijadikan objek wisata religi yang ramai dikunjungi warga. Karena di kawasan Gunung Santri terdapat makam para tokoh pahlawan zaman Kesultanan Banten. Makam para tokoh terlihat dari banyaknya kuburan berbatu nisan kuno yang berada di sepanjang jalan menuju puncak gunung. Salah satu tokoh zaman Kesultanan yang dikuburkan di puncak Gunung Santri yaitu Syekh Muhammad Soleh. Ia adalah santri Sunan Ampel. Dahulu ia dikenal sebagai salah satu ulama yang aktif menyebarkan Islam di tanah Banten. Penyebarannya pun hingga seluruh wilayah pantai utara Banten. Syekh tersebut meninggal dalam waktu 76 tahun pada 1550 Hijriah. Di dekat kuburannya juga terdapat kuburan santrinya yaitu Makam Malik, Makam Israil, Makam Ali, dan Makam Akbar. Keempatnya termasuk santri setia yang selalu menemani Syekh Muhammad Soleh dalam menyiarkan agama Islam. Selain terdapat kuburan tokoh tersebut, dikutip dari laman Bantenologi, Gunung Santri juga dikisahkan pernah menjadi Ki Wasyid, salah seorang tokoh Banten yang aktif melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda kala itu. Ki Wasyid menjadikan Gunung Santri sebagai tempat persembunyian bersama pengikutnya untuk mengatur strategi menghadapi perlawanan para penjajah Belanda. Kisah karomah Syekh Muhammad Soleh Gunung Santri. Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman adalah seorang ulama penyebar agama Islam di kawasan pantai utara Banten. Syekh Muhammad Soleh sebelumnya adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu dari Sunan Ampel, beliau kemudian menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, yakni ayahanda dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau Sultan Syarif Hidayatullah yang pada masa itu menjadi penguasa di Cirebon. Setelah menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, lalu Syekh Muhammad Soleh diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah sambil mencari putranya Maulana Hasanuddin yang pergi ke Banten dan sudah lama tidak kembali ke Cirebon. Kala itu Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Akhirnya Syekh Muhammad Soleh pun bertemu Maulana Hasanuddin di Gunung Lempuyang dekat Kampung Merapit, Desa Ukir Sari, Kecamatan Bojonegara,
Setelah bertemu, Maulana Hasanuddin menolak untuk segera kembali ke Cirebon karena merasa terpanggil untuk mengislamkan Tatar Banten yang masih banyak memeluk agama Hindu. Syekh Muhammad Soleh pun akhirnya menetap di Gunung Santri yang merupakan salah satu bukit dan nama kampung di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Dan beliau pun memulai berdakwah menemui Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maulana Hasanuddin pun kemudian mengangkat Syekh Muhammad Soleh untuk menjadi pengawal sekaligus penasehat dengan julukan Cilik Koren. Namun, syiar Islam yang dilakukan Maulana Hasanuddin mendapat tantangan dari Prabu Pucuk Umun, sang penguasa kala itu, yang semakin kehilangan pengaruh akibat masuknya ajaran Islam. Karena berhasil menyampaikan agama Islam di Banten sampai bagian selatan Gunung Pulau Sari atau Gunung Karang dan Pulau Panaitan ujung kulon, Prabu Pucuk Umun pun menantang Maulana Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago, dan sebagai taruhannya jika kalah akan dipotong lehernya itu. Tantangan Prabu Pucuk Umun lalu diterima Maulana Hasanuddin Banten. Setelah Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya Syekh Muhammad Soleh, akhirnya disepakati yang akan bertarung melawan Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Soleh, yang bisa menyerupai bentuk ayam jago seperti halnya ayam jago biasa. Hal ini terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertarungan dua ayam jago tersebut pun berlangsung seru, namun akhirnya ayam jago milik Maulana Hasanuddin yang memenangkan pertarungan dan membawa ayam jago tersebut ke rumahnya. Ayam jago tersebut berubah menjadi sosok Syekh Muhammad Soleh sekembalinya di rumah Sultan Maulana Hasanuddin. Akibat kekalahan adu ayam jago tersebut pun, Prabu Pucuk Umun tidak terima dan mengajak berperang Sultan Maulana Hasanuddin. Namun akhirnya pasukan Prabu Pucuk Umun pun dapat dikalahkan dalam peperangan dan mundur ke selatan bersembunyi di pedalaman Rangkas yang sekarang disebut dengan suku Baduy. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Syekh Muhammad Soleh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubaligh dan menyiarkan agama Islam kembali sampai wafatnya beliau di area Gunung Santri tersebut. Nah, begitulah sejarah keramat Gunung Santri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share, di-like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.